Well sir, you can be a millionaire instantly if you not throw away those slip. Sebentar, bagaimana maksudnya nih menjadi miliarder secara instan hanya dari kwitansi? How is so? Saya bertanya heran. Dan entah mengapa saya tertarik untuk lebih jauh berbicara dengan sang supir taksi yang ternyata kelahiran Hong Kong. Nggak heran bahasa Inggrisnya baik. Saya pun komentar, well sir, if you don't mind, I would like to take you to a lunch and please tell me a bit about those transaction slip. Food are on me. Saya mengajak supir taksi tadi makan siang dan saya traktir. Asli saya ingin tahu lebih jauh tentang struk transaksi tersebut. Dia pun mengangguk setuju. Kebetulan jadwal pertemuan dengan mitra Baosteel bergeser karena secara teknis ada hal yang harus mereka siapkan terlebih dahulu dan mempersiapkannya memakan waktu 2-3 jam lagi. Bagi saya menjadikan kesempatan ini untuk tahu sedikit tentang Cina dan ditemani supir taksi yang fasih bahasa Inggris tadi dan santun tadi adalah pengalaman menarik. Kami memilih sebuah restoran yang menyajikan makanan asli Cina favorit saya, Sichuan. Di sana mulailah diskusi tentang struk tadi. Dia mengatakan di Cina untuk membuat pembayaran pajak mentaati kewajibannya, maka para pejabat keuangan dan perpajakan dibenahi terlebih dahulu. Awal-awalnya, kira-kira di awal tahun 2000-an, banyak pejabat Departemen Keuangan dan Perpajakan yang dipancung karena korupsi. Lalu dalam waktu singkat departemen itu bersih dan mendapat kepercayaan masyarakat. Singkat kata, setelah bersih, pemerintah Cina mengadakan undian bagi mereka yang nyetor struk transaksi atau slip pembayaran. Undian, itu kata saya, ingin mengetahui lebih lanjut. Dia lanjutkan, misalnya begini, tadi Bapak kan naik taksi saya, lalu saya menerima uang Bapak. Saya adalah subjek pajak, jadi saya harus nyetor bukti terima uang tersebut dan membayar sekian persen untuk pajak. Kalau Bapak buang struk tadi, maka bisa saja saya tidak laporkan, toh pemerintah tidak tahu. Tapi apa yang terjadi kalau Bapak memasukkan slip pembayaran tadi ke counter pajak, tapi saya tidak memasukkan laporannya, maka terbukti saya tidak taat pajak, disinilah saya bisa dihukum. Lalu hubungannya dengan jadi milioner apa? Demikian saya bertanya karena masih penasaran. Oh, setiap bulan ada undian yang dikocok dari tanda terima pembayaran yang dimasukkan oleh para penjual ataupun pembeli. Jika nama Anda keluar, pastinya Anda akan mendapat hadiah. Ada yang kecil senilai transaksi, ada juga yang besar mendapatkan rumah bahkan. Itu yang saya katakan bisa jadi milioner. Setiap Anda dapat struk, tulis nama lengkap Anda di belakang struk dan nomor telepon. Itu nanti nomor kontak Anda. Coba nanti Anda bayar makanan kita ini dan Anda tidak ambil struknya. Pasti pelayan pada berebut dan bertanya kepada Anda, apakah struk ini Anda perlukan atau tidak. Kalau Anda mengatakan tidak butuh, maka dia pasti ambil dan dia masukkan ke loket pajak atas nama dan nomor kontak dia, sehingga kemungkinan dia mendapatkan hadiah pajak. Di sini kepala saya membayangkan hal tersebut kalau terjadi di Indonesia. Misalnya lagi makan di restoran, lalu bilnya mengatakan Rp150.000, ditambah 10% pajak jadi Rp165.000. Tahu dari mana kalau mereka pengusaha tersebut menyetorkan pajak? Negara atau kita sulit membuktikannya. Namun kalau pakai cara di Cina ini pasti ketahuan, karena jika mereka tidak melaporkan, sang pelanggan yang melaporkan. Pas diundi keluar struknya, ternyata struk itu tidak dilaporkan. Ambiar dah tuh bisnis, disegel pemerintah. Di sisi negara, pasti negara diuntungkan dapat pajak karena semua pihak melaporkan. Rakyat juga diuntungkan, rakyat dapat undian. Bahkan pengusahanya pun ternyata ada bonus ekstra dengan pengurangan pajak jika struknya keluar. Bonus kejujuran. Coba pemerintah Indonesia mau meniru pemerintah Cina, pasti masalah bangsa ini sedikit terbantu. Sekarang di Cina sudah tidak diterapkan lagi hadiah tadi, tapi kebiasaan rakyatnya sudah terbangun untuk jujur untuk pajak. Selamat belajar hingga ke negeri Cina.